Al-has ala taqarrub ila salihin. Anjuran mendekat kepada orang-orang saleh. Nah, ini majlis jangan ditinggal, ramaikan. Undang teman-temannya. Bukan karena Ustaz Jaki yang ngajar, bukan, karena ini majlis penuh dengan keberkahan. Ya, ini majlis kita membaca nama Allah, menyebut nama Allah, menyebut sifat Allah, zat Allah. Kita sebut di sini semua. Kita doa bi asma'illahil husna, bi asma'il a'zam. Kita sebut. Ini perlu buat kita bersama. Apalagi di dalamnya ada guru-guru kita, sang pelita, ya, sang penerang jiwa, masya Allah, ya, luar biasa ini. Beliau tuh ainul basyir, masya Allah, ya. Karena antum malam tahun baru tuh nungguin petasan aja bisa di tengah malam. Tapi giliran pengajian gurunya datang terlambat nih. Ini guru lama banget, ini kita bubar aja deh. Dia kasih pelajaran, nih guru astagfirullah. Guru kasih pelajaran. Guru yang ngasih pelajaran, nggak bisa dikasih pelajaran. Masya Allah. Ini kan gara-gara dia ngaji gitu, petasan ditungguin. Sampai kapan tuh? Tengah malam. Ya, langit ditembakin di bom. Masya Allah. Nih, antum duduk saat ini lebih afdol. Nah, satu keterangan dikatakan, julusul insani baina yaday waliyillah. Duduknya orang di hadapan wali, orang saleh, orang alim. Kahalbisyah. Halbisyah itu antum halab tahu. Halab ini memerah susu. Antum kalau merah susu lama apa kagak? Cepat ya. Ada berapa menit? 7 menit ada. Masuk gitu doang berapa menit? Au kasyajil bayda, atau kayak mecahin telur gitu. Pembahasannya kayak goreng telur dah. Atau goreng telur, cahin telur gitu. Lama apa cepat? Antum duduk nih, antum tadi baca Asmaul Husna, baca apalagi tadi itu Ratibul Attas. Yang di situ penuh dengan keberkahan. Enggak usah pakai cerita lagi deh. Di situ ada tuh surat Al-Hasyr, ya. Lau anzalna, itu saya dijajakan sama guru saya tuh. Kalau lagi lau anzalna pegang kepalanya. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Itu kalau dibaca tuh setan dalam diri ente kabur semua. Itu salah satu ruqyah diri sendiri tuh baca. Bukan itu kalau perlu tuh. Itu ayat Al-Hasyr itu nanti ada baca wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu sangat dahsyat. Jadi itu wirid-wirid sangat diperlukan untuk kita baca, saking pentingnya. Apalagi tadi tuh kayak model kayak apa tadi, surat apa tadi, ayat terakhir daripada surat Al-Hasyr ya. Itu dikatakan man qala ina yusbih. Siapa orang kalau pagi baca tuh wirid salah sama 3 kali. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Baca enggak tadi? Baca. 3 kali. Sama-sama. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama-sama. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ini bukan kata saya, Nabi yang ngomong.
wa Turmudi, Imam Turmudi meriwayatkan, man qala hina yusbih, salah samarat, siapa orang pagi-pagi baca ni wirid 3 kali, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Lalu disambung dengan lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal sampai akhir. Itu kata Nabi apa? Kata Nabi, wakkalallahu ta'ala bihi sab'ina alaf malakin yusalluna alaihi hatta yumsi. Apa itu artinya? Enggak tahu Pak Ustaz. Seri berarti. Enggak tahu, seri aja. Kalau belum dapat kopi mah seri aja udah. Kalau dapat orang ada dapat kopi ada, jelasin berarti. Matanya ngeliat lagi. Itu dikatakan, katakan. Wakala, apa sih arti wakala? Kalau orang nikah tuh gitu. Apa? Angkah tuka, wajah tuka, maktubataka. Fulan mitra al-muwakkili kan gitu, yang diwakilkan. Maksudnya wakala Allah. Allah Ta'ala perintahkan malaikat. Buat apa? Sebanyak sab'ina alaf malakin, 70.000 malaikat. Ngapain? Yusalluna alaih, bersolawat untuk orang tersebut hatta yumsi, sampai waktu hari. Itu kalau malaikat Pak bersolawat berarti maknanya doa. Kalau Allah bersolawat berarti rahmat. Kalau malaikat bersolawat berarti malaikat doain. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunin si fulan nih. Siapa namanya nih? Nih, yang ya Allah ampunin Alexander. Zaki. Zaki. Yang ganteng yang ini ya. Kalian udah lebih ya Allah ampunin si Zaki. Terima tobatnya, rahmatin dia. Itu malaikat dalam kitab Tauhid dikatakan mereka adalah hamba-hamba Allah la ya'sunallah abada. Malaikat belum pernah maksiat sama sekali. Wa yaf'alun ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan sama Allah Ta'ala. Malaikat. Dulu Habib Soleh Tanggul, beliau tuh punya doa disebut doa asra' minal bar. Allah, ane punya doa lebih cepat daripada kilat. Itu ada orang mau sholat istisqa minta hujan. Tanya sama Habib Soleh, mau mana teh? Mau sholat apa? Istisqa hujan-hujan. Oh gitu. Dia baru ngangkat doang. Tangannya belum turun, hujan dia turun. Makanya dikatakan doa beliau secepat kilat. Tangannya belum turun, hujannya udah turun. Masya Allah. Makanya kata beliau, doai, anda punya doa asyraq minal barak, lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Kan kitab menyambar kan, anda lebih cepat. Ditanya, ya Beb, kenapa engkau kok bisa doamu secepat kilat? Kata beliau, bagaimana tidak? Anda semenjak akil balik belum pernah bermaksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda belum pernah maksiat. Ini malaikat dari sekedar diciptain belum pernah maksiat dengan Allah Taala. Malaikat. Dan malaikat nggak pernah protes. Ya malaikati, labbaik ya Rabb, usjudu, sujud. Dia nggak nanya berapa lama ya Rabb. Coba kalau kita, ayo ngaji, mulai jam berapa? Bisa pulangnya kapan? Ngaji belum udah nanyain pulang. Ngaji belum udah nanyain pulang. Kita tuh, betul nggak? Ngajinya lama nggak di sana? Lama. Gua gak ada. Nggak bener tuh pengajian. Tapi uli. Ini nih kita nih magom kita nih. Betul apa kagak kira-kira? Jujur, betul apa kagak? Jangan ada dusta di antara kita. Ini kita nih magom kita tuh begitu. Lihat malaikat. Sujud, nggak nanya. Ada yang 1000 tahun, ada yang 10.000 tahun, ada yang nggak bangun. Ruku. Nggak mau, apa perintah Allah dijalanin. Sekarang yang model kayak begitu doain antum dari pagi sampai sore sebanyak 70.000. Jangankan 1 aja. Gobul bawa kira-kira. 1 aja nggak usah banyak-banyak, 1 aja. Ya Rob jangan kebanyakan, 1 aja ya Rob cukup. 70.000. Tadi antum baca nggak tuh? Baca nggak tadi? Berapa mulia ini majelis? Kita nggak tahu aja fadilahnya, makanya anda buka dikit-dikit ya. Anda buka dikit-dikit dan banyak-banyak, entar muak. Atu-atu anda buka, entar bacain atu-atu aja sambil nyambung dengan materi kita nanti.
kata Nabi, wa in mata fi dzalikal yaum, kalau itu orang mati pada itu hari, mata syahidan, dia matinya dalam keadaan mati syahid. Masya Allah. Bapak kalau mati nih malam mati syahid. Kemudian panjang umur saya tahap. Amin. Andai kata mati habis baca, matinya mati syahid. Makanya ulama wirid-wirid nggak pernah mau ditinggal, Pak. Ya. Makanya ulama-ulama mana pernah mau tinggal wirid, nggak pernah mau tinggal wirid. Saking pentingnya. Makanya orang yang berhadapan dengan julusul insani, duduknya manusia, baina yadai waliyin, di hadapan seorang wali, kahal bisa, biar kata sebentar, kayak meres susu, wa kasajil bayda, atau kayak mecahin telur, khairun, lebih baik min antataqatta'a fil ibadati irban, lebih baik ketimbang di ibadah sampai badannya kepotong-potong. Maksud saking capeknya, itu lebih baik duduk sesaat di depan guru. Kenapa enggak? Lihat, antum baru duduk saja. Andikat antum nanti malam matinya dijamin mati syahid. Bukan saya ngomong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya enggak ngomong Rasulullah? La mantiki anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi enggak pernah ngomong sembarangan. Omongan Nabi sesuai, karena la mantiki anil hawa. Nabi enggak pernah ngikutin hawa nafsunya kalau ngomong. Enggak pernah sembarangan. Tapi apa yang dikatakan Nabi adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini Allah yang perintah. Berarti kalau kita ikutin perintah Nabi, berarti sesuai dengan perintah Allah. Baik, duduk sebentar, Pak. Dijamin nanti mati syahid. Tidak perlu bawa pedang, ketepel, panahan, golok, celurit. Mati syahid. Nanti kalau bawa celurit, golok, jalan situ tangkap polisi, mati sangit. Sana orang kagak ngapa-ngapa main bacok-bacok baik. Kayak kan lagi ngetren anak muda nih, bawa samurai. Ngapain ngaji kemari bener? Bawa samurai, mau dikata apa ente? Hah? Mau dikata apa? Mau dikata samurai? Kadang-kadang gitu. Ini bener. Lu lihat deh. Ada yang nanya Ustaz, masa sih kita duduk begitu aja? Lebih afdal daripada ibadah kotor? Gimana enggak? Antum kalau nggak punya ilmu, ibadah antum nggak diterima oleh Allah Taala. Saya ulang, antum baca Quran di rumah, ada salahnya apa nggak ada salahnya? Hah? Nggak ada. Kata siapa ada salah? Ada yang benerin nggak? Ada yang benerin nggak? Berarti nggak ada. Nggak ada salah, baca aja, nggak tahu duit 2 minggu bilang nggak ada yang tahu, orang ente nggak tahu. Ente belum dibaca atta juga nggak ada urusan. Nah orang nggak ada yang benerin, ya kan? Saya suka sering tuh wakot, walakot. Ini depan guru nih, gimana nggak ada guru? Wakot aja deh. Wakot Coca-Cola. Nah, aku jadi kesono-sono. Kita ngaji sendirian di rumah. Nggak ada guru, ada yang benerin nggak? Coba ngaji depan guru. Walakot. Oh iya salah. Baru duduk udah salah. Alif ngamim. Lamim. Anda dengarnya begitu Pak Ustaz? Ilmu kan pakai perasaan, kita pakai ilmu. Itu orang alim. Baru duduk. Baca Quran susah masih Pak Ustaz. Oh, protes deh kedumel deh. Bagaimana? Tidak. Kalau di rumah antum baca Quran sejus 2 juz hatam lagi. Ada salahnya apa kagak? Enggak ada. Sampai aku benerin. Coba datang ke guru. Baru bismillah. Bis. Giginya rapetin. Bis. Ada ribet banget ini bismillah aja enggak kelar-kelar nih. Baru bis aja udah bis. Suara S-nya jangan terlalu banyak. Bis. Aduh gimana sih? Lihat. Jadi enggak gampang. Ketika kita ketemu guru baru kita tahu oh salah kita di sini. Ini baru baca nih. Ini Fatihah belum, nanti sholat belum, belum, ini belum. Makanya tuh duduknya depan orang soleh aja udah orang solehnya tadi baca wirid, antum gara-gara duduk kemarin tadi baca. Aneh yakin kalau di rumah itu lagi nonton bola, nih yakin dah. Pasti lagi nonton film, minimal megang handphone. Betul apa kagak? Makanya kalau ada orang ngaji megang handphone kan perlu duduk lah. Ini ngapain itu dikekepin mulu ngaji nih, bentaran dulu taruh dulu nggak apa. Kecuali penting mendesak urgensi baru.
Pak, si Fulan mati, angkat deh. Ting, WA doang itu gak grup. Tidak grup. Bukan pribadi. Ntar dulu kecuali penting, mendesak yang memang tidak ada urgensinya. Silakan kalau ada urgen ada perlu, ya enggak apa-apa. Itu juga kalau orang yang perlu kita lihat udah taruh lagi. Orang lagi ngobrol gimana? Lihat, duduknya aja tuh lihat. Ditanya tuh dalam kepada ya Rasulullah hayyan kana umayyitan. Itu duduknya apa bertemu dengan walinya masih hidup atau udah mati, hayyan kana umayyitan, baik walinya masih hidup atau udah mati sama aja tuh, karena mereka para wali dan para nabi nggak ada yang mati ya, bal ahya inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup di sisi Allah Taala, bahkan dikasih rezeki. Ada yang dalam kubur ngopi ada, yang baca Quran ada, yang sholat ada. Kuburan di Imam Nawawi kan di Mesir pernah dibongkar. Imam Nawawi itu demen sholat sunnah, maka ketika beliau meninggal suruh milih mau ngapain, mau sholat aja sampai yaumil kiamat sholat. Dibongkar kuburan beliau lagi rukuk, melihat ke atas, hah, udah kiamat ya? Hah, yang kali bingung dikubur lagi. Kubur lagi, orang lagi sujud begitu. Hah, udah kiamat? Tanya, wah, kubur lagi. Mau dibongkar kan, mau dibangun jalan layang kalau nggak salah, mau jalan-jalan tol gitu, kalau tidak salah. Aja dia di sampingnya kalau nggak salah ada fotonya itu, ada jalan layang sampingnya beliau kubur di samping nggak salah. Pantas nggak sih? Pantas. Lihat, ada yang lagi baca Quran. Makanya Nabi kan dalam satu hadis pernah, ya Rasulullah, kok anda punya kemah, ada yang baca Quran, Nabi datang kemah. Oh ente bikin kemah di atas kuburan. Ini orang, masya Allah, sampai kubur masih baca Quran. Ada kubur dengan suara Quran. Nah, ntar jangan yang aneh takutin akhir zaman nih, terkuburan pada berisik. Soalnya pada dikubur pada main nato semua. Ya habis maghrib main nato. Kuburannya mau bunyi berisik tuh. Aduh, bener nggak kira-kira? Pakai hebat, pakai lot lato. Cemen. Ngaji yang bener. Tuh itu jadi lot. Berisik banget anjir nih. Ane megang demi Allah belum pernah tuh apaan itu. Si orang pada sembahyang ketak-ketak entar lo kuburan lo berisik gitu. Coba deh ngaji pakai merah tuh kalau kita sambut. Ini benar ini anak sekarang nih. Coba udah nggak paham begini nih. Coba. Maka dikatakan mana itu? Waruya, bahkan ada satu asar. Di ba'dil asar dan berapa asar dari sahabat Rasulullah menceritakan, Allah Taala yahasbu Abdul pernah. Ini kan sahabat Nabi yang cerita. Sungguhnya Allah tuh menghisap seorang hamba. Fatar jasai'atu. Pas ditimbang kejelekannya banyak. Maghrib melah tuh sih lu. Pas ditimbang masya Allah kejelekannya banyak banget ya. Akhirnya kalau kejelekan banyak, timbangannya ke surga apa ke neraka? Surga apa neraka? Faida tuhiba bihi, akhirnya bayaqulu ta'ala li Jibril, malaikat giring bungkus mau ke neraka. Nunduk ya Allah, nasib aneh jelek amat. Habis di dunia nggak pernah menduduk majlis taklim. Akhirat tuh pas dia mau masuk neraka diutus malaikat Jibril. Ya Jibril, labbaik ya Rabb. Adrik abdi, ente susul, ente kejar. Ente kejar. Was'alhu, tanya sama itu orang. Al jalasa fi majlisi alimin fi dunia faghfir lahu bi syafaati. Tanya sama itu orang. Dulu waktu di dunia pernah datang enggak ke majlis taklimnya Ustaz Asrul? Pernah datang enggak ke majlis taklimnya orang-orang soleh? Pernah datang enggak ke majlis taklim Kuitang? Tanya. Kalau emang dia pernah datang tuh ke majlis taklim Kuitang sekali aja, ke majlis taklim Empang sekali aja, ke majlis taklim luar Batang sekali aja, ke majlis taklimnya orang-orang soleh sekali aja, nah itu majlis Rasulullah dan yang lainnya, pokoknya majlisnya orang soleh sekali aja, ampunin dosanya dengan syafaat itu majlis taklim langsung masukin ke surga. Wow, ini cerita sahabat Nabi ini bukan saya. Kita sebut azan. Faisal ditanya, sini dulu. Gaji bahasa kita gitu. Ada apa bang? Abang. Sini dulu. Ada apa? Ente pernah duduk di majlis taklim Kuitang?
Kuitang namanya kerupuk ya bang. Nah, kuitang namanya kerupuk. Pernah ke luar Batang nggak? Luar Batang sejenis apa itu bang? Wah, parah dengan kalau kata orang nih, oh parah parah banget dah. Saking malunya malaikat Jibril, majalah belum pernah nih. Sebudak-budak, sebujak-bujak kalau kata bahasa Inggrisnya gitu, sebujak-bujak aja bujak-bujak. Bahasa Indonesia itu, seumur-umur kan, belum pernah nih duduk ke majlis taklim. Seumur-umur belum pernah duduk majlis majalah tuh. Kayak dulu Jibril, ini ke Jibril balik ke Allah Taala. Ya Rob, anta alam bimana alam. Anta alam bihali abdik. Ya Rob nggak jawab. Kata malaikat Jibril, nggak pernah dulu, nggak mau malaikat Jibril. Ya Allah, engkau tahu keadaan hambamu ya Rob. Nggak begitu. Kan pertanyaan kenapa disuruh nanya? Bukan apakah Allah nggak tahu? Tahu, pasti. Inna Allah sami'un basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Nggak asli tahu, tapi biar ada ceritanya buat kita. Kan kalau Allah udah tahu diam-diam baik, ya nggak ada cerita buat kita, nggak ada pelajaran yang bisa kita ambil. Betul atau tidak? Betul. Makanya dibikin cerita gitu. Allah sami'un basir. Makanya malaikat Jibril ngomong, Ya Rabb, anta a'lam bihali abdi. Ya Allah, kau lebih mengetahui keadaan hambamu. Tuh jawabannya. Nggak bisa dikasih tahu. Allah udah tahu. Cuman biar ada kisahnya buat kita. Bayakul selalu kalau kita tanyain lagi. Al-habba aliman. Kalau emang dia nggak pernah ke majlis salim, coba tanya dia cinta nggak sama orang soleh. Habib Munjir, Habib Hasan, Buya Asrul, sang pencerah, Ustaz Ilyam Surya. Tanyain. Bahasanya begitu deh. Dia cinta nggak tuh sama orang-orang soleh, orang-orang alim? Ya, Habib Rizik, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tanyain. Muallim Syafi'i Hadami. Tanyain. Dia cinta nggak sama orang alim? Fayas alu, balik lagi mereka Jibril, tanya, Fayaqul, ente kenal Habib Munjir gak? Siapa? Habib Rizik? Siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Orang mana? Wah, kepalanya bau menyan. Nggak tahu. Masya Allah. Beruntung kita datang ke majlis salim, kita kenal sama orang-orang soleh. Kita pun nyampe rumahnya, kita lihat fotonya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita fotonya Habib Rizik Syihab. Fotonya lagi, itu bangsa Baharun itu. Lagi, Masya Allah. Baru lihat, dia mandang wajahnya. Coba kalau antum nggak pernah kemarin, nggak tahu. Masya Allah. Lihat, katanya singkat cerita, nggak tahu ya Jibril katanya. Balik lagi mereka Jibril. Gimana Jibril? Ya Rob, anta alam bihabli. Selalu tanyain lagi. Hal jalas ala ma'idatin ma'alim. Kalau gitu pernah nggak dia duduk bareng makan sepiring, semeja, sehidangan sama orang-orang soleh. Kayak gini nih, ada hidangan. Mungkin kalau ada hidangan di majlis salim makan bareng-bareng. Soalnya majlis salim ngeluarin nampan tuh. Ada orang soleh, antum makan itu sekali minta makan bareng dia. Itu jadi saksi nanti. Orang yang pernah makan dengan barang orang soleh jadi saksi nanti. Kalau katanya Allah Ta'ala bilang, kalau dia pernah makan semeja, sepiring, senampan sama orang soleh, ampunin dosanya, masukin langsung ke surga berkat senampannya sama orang soleh. Masya Allah. Jangan dipikirnya ini kayak begini nih, enggak ada. Oh Pak, Anda datang kemari, maka disebut Raudhah min Riyadil Jannah, taman surga nih. Setiap yang ada ornamen di sini udah diberkahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Senampan namanya orang soleh, langsung dimasukin surga, nggak pakai tendeng ngaling-ngaling. Ini nanti keterangan, bukan saya nggak baca aja, kita bisa sendiri. Baca kan nih? Lanjut juga nih. Kalau nggak baca, nggak usah baca sendiri. Emang saya lagi ngedongeng ini. Lagi baca cerita asal dari sahabat Nabi. Ini ngopi dulu dah biar mulai nih. Sampai mana itu? Hah? Lalu tanya lagi. Fayasalu fayaqullah, enggak pernah ya Jibril. Selalu tanya lagi. An ismihi wa an nasabi. Tanyain namanya siapa? Keturunan siapa? Wa in wafaqa ismu isma alimin ghufira lahu. Tanyain namanya siapa? Keturunannya orang soleh bukan? Kalau namanya orang soleh sama orang soleh, aku ampuni dosanya dan kemasukan ke dalam surga. Apa namanya? Beruntung orang sekarang namanya anaknya Abdul Qadir. Beruntung orang sekarang namanya Muhammad, Abdul Rahman, Abdul Razak. Beruntung
Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Khattab. Kalau itu nama orang-orang soleh. Orang sekarang nggak mau, Pak. Seberapa kali datang akikah, minta namain Fatimah. Ya Pak Ustadz, di sini namanya Fatimah banyak Pak Ustadz. Apalagi sholat tuh, Fatimah jandemu deh. Ya sekarang. Jadi namain Khadijah, apalagi Khadijah Pak Ustadz. Fatimahnya banyak, Khadijah gang sonada. Semuanya habis ini orang lihat habaib, kalau cantum lihat habaib. Namanya itu, yang megang kuitan aja sekarang. Namanya Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Tunggu ulang. Ada namanya Saleh bin Muhsin bin Saleh bin Muhsin. Ada begitu. Hasan bin Muhammad bin Hasan. Bolak-balik dan nama abahnya. Orang-orang soleh tuh lihat. Ya, Sahih Ratib. Ya, Al Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad. Balik aja begitu. Ya kita ini kagak malu. Namain anak antum, misalnya nama abahnya Salim, namain anak antum Salim. Ya sama kayak kakeknya ntar. Ya mah kenapa? Namain yang orang Rizik Syihab, Rizik Muhammad Rizik. Ada wali besar namanya Muhammad Rizik. Namain. Saya namain anak saya Muhammad yang pertama, yang kedua Ali. Pak Ustadz, kalau nama anak Muhammad sama Ali ke Amerika susah Pak Ustadz. Emang kita kagak mau ke sono, biar dia pergi sono deh. Namanya yang sekarang yang antik-antik. Apa itu gabungan nama bapak mamanya gitu. Jadi kalau yang masih pantas ya enak, bapaknya Joko misalnya, ibunya Linda, namain Joli. Woi, Joli, Joko Linda. Wah, coba. Joko untung enggak. Bapaknya Joko, emaknya Winda, jadi Jokowi. Ini sambung-sambungin gitu kan. Bukannya Jokowi singkatan dari Bapak Presiden kita. Joko Widodo maksudnya, bukan sambung-sambungan begitu, bukan. Ini seluruhnya orang-orang bukan. Jadi kadang-kadang suka gitu nyambung-nyambungin gitu. Apalagi tuh, ini nyambungin, ini nyambungin. Walhasil sudah anak sekarang sudah namanya antik-antik lah. Saya sendiri jangankan suruh dihafal, baca aja nih. Al-Fatihah apa Allahumma taqabbal akika min iki. Namanya ini susah. Ya apa mungkin nama-namanya kita nggak pikir-pikirin deh. Apalah Sheila, Mutiara, Sahara, apa ini kayak nama dealer mobil nih. Itu udah susah dah, sudah. Kalau orang namanya sama, amin. Antum namanya siapa? Masya Allah. Namanya siapa? Adit. Kadir. Adit nggak boleh namanya Adit ya. Setelah ini Adit namanya Sopo Jarwo, ame Adit. Ini namanya siapa? Fadli ya. Ini namanya sama Syafi'i. Masya Allah. Imam Syafi'i ya, biasa. Nah ini bukan. Siapa orang yang namanya sama dengan namanya orang alim, maka orang tersebut diampuni dosanya, mau dimasukin ke dalam surga. Masya Allah ya. Pak Irwa Pak ismu alim, ghufira lahu. Siapa orang yang namanya sama namanya orang alim, diampuni dosanya. Pak Yasalu. Paling Taufik ditanya, sama nggak? Kagak sama. Iya kagak sama. Sama, ya sudah. Baik dulu Jibril, khat biadihi wa adkhilul jannah. Ya udah Jibril, jangan tanya lagi deh. Dan diambil masukin dia dalam surga. Lah tambah bingung mereka Jibril. Kalau gimana jadi ditanya kagak semua. Aku masuk surga? Ditanya, akhirnya mereka Jibril nanya kepada Allah. Ya Rabb, kata Allah Taala, fa innahu kana yuhibbu rajulan karena dalika rajulu yuhibbu aliman. Karena dia punya temannya tadi cinta sama orang alim. Berkah syafaat dari temannya, dia dimasukkan ke dalam surga berkah temannya, bukan dianya. Hati-hati tuh. Faya qurlahu bi barakati. Berkah temannya Allah ampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Bagaimana antum yang datang ke majelis taklim saat ini? Tadi saya maghrib baru ngajar di sana. Saya pas cerita masalah anak sama orang
orang tua. Saya cerita ya tentang hadis man lam yarham sagirana laisa minna, bukan golongan kami orang yang enggak sayang sama yang kecil dan enggak menghormatnya. Kita bahas tuh keterangan ini itu orang tua pada nangis sampai ada yang deketin kita. Iya Pak Ustadz, anak saya anak baik Pak Ustadz, masjid begini Pak. Itu gara-gara salah pergaulan Pak Ustadz, sekarang lagi di penjara, anak saya 3 tahun, temennya 7 tahun. Pak Ustadz pernah dengar nggak pembacokan yang di Juanda? Iya tahu. Itu salah satu anak saya Pak Ustadz. Anak saya nggak tahu, ngikutin doang. Akhirnya pas mau kabur dipegang sama temennya, masuk katanya. Tuh salah pergaulan doang. Akhirnya sekarang di penjara, dia main hadroh, mimpin baca maulid, emang anak baik. Masalah pergaulan. Hati-hati antum semua. Nah, dibilangin ini bukan tuh. Lihat, ketika bergaul dengan orang soleh, antum mendapat kecipratan keberkahan. Sama kalau antum gak bergaul dengan orang soleh. Perhatikan jaga gimana antum. Ya, ini bukan kita ngomong. Maka rawal Imam Al-Baghawi, pengarang tafsir Al-Ma'alim At-Tanzil, namanya Imam Baghawi, sebut Muhyi Sunnah. Itu beliau bisanad dengan sanad an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau kalau Rasulullah SAW, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha mulia lagi maha tinggi, la yadfa' bil muslimi salih, akan menolak bala min mi'ati ahli baiti min jiranihi al bala, menolak bala dari 100 rumah sekitarnya sebab orang muslim yang soleh tinggal di tengah-tengah mereka. Ada orang muslim satu soleh, itu 100